Selamat pagi, Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita mulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Ia kembali ke tahta kerajaannya. Pada saatnya kelak, ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti yang para murid saksikan ketika ia naik ke surga. Marilah kita bersama-sama dengan segenap orang percaya mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja kekal yang berkuasa atas surga dan bumi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 225, bait pertama, 3 dan 5. Berkereta awan putih. Ibadah ini berlangsung dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja Surga dan Bumi, yang kasih setianya tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Amin. Penggebian
salam damai sejahtera bagi saudara-saudara di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Sang Putra, dan Roh Kudus. Silakan saudara duduk. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungkanlah bahwa sekarang Yesus Kristus telah naik ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia mengutus umatnya untuk menyaksikan karya, kasih, dan pengampunannya kepada dunia, supaya berita pengampunan dosa dan kasih persaudaraan digemakan dan dihidupi bersama. Ia mempersiapkan dan memperlengkapi umatnya untuk mengemban tugas panggilan itu. Saudara-saudara, mari kita bersama menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 223, bait yang pertama sampai bait yang ketiga, nyanyian Malaikat Nyaring Bergema. Nyaring bergema
Camkanlah saudara-saudara nas Alkitab yang merupakan sabda pembimbing. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jemaat Tuhan, marilah mengaku kegagalan, kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, Bapa kami, Engkau berkuasa di surga dan di bumi. Dengan kuasa besar Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menaklukkan segala kuasa di bawah kakinya, sesudah dengan setia Ia melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami karena lalai mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup dan kerja pelayanan kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan dan penderitaan, sehingga mengabaikan firman dan kehendak-Mu. Akibatnya kami tidak mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kepadamu kami memohon, ya Yesus, tolonglah. Kita menyanyikan Ya Yesus tolonglah dari Kidung Jemaat nomor 28 bait yang pertama. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita sambut berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Ajaib Benar Anugerah, Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama.
silakan duduk. Memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan syukur yang telah kita siapkan dengan doa dan tekad untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan tulus hati dan sukacita, sambil tetap memegang teguh sabda Tuhan yang dalam Alkitab, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan pemerahan buah anggurmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 224 bait pertama sampai kelima. Bernyanyi
Saudara yang terkasih, kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan khotbah pada hari ini, ada persembahan syukur yang juga dinaikkan oleh salah satu anggota jemaat Tuhan, Saudara Angeli. Saya silakan untuk memberikan persembahan pujiannya. Shalom, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak mengenakan masker karena untuk bernyanyi susah. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah lagu pujian. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat untuk kita semua.
Puji Tuhan, pujian dinaikkan kepada Tuhan, dan jemaat silakan memberikan tepuk tangan sebagai aplaus. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa memohon pertolongan Roh Kudus dalam pewartaan sabda Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Bapa terkasih, Engkau sudah hadir di dalam ibadah kami dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau sertai kami dan kami bersama-sama senantiasa hidup di dalam terang sabda-Mu, sebab kalau tidak demikian tentu binasalah kami. Karena itu kami bersama mohon hadir Tuhan dengan Roh Kudus yang mengurapi kami, supaya kami semua yang telah membuka hati untuk taburan benih sabda Tuhan, sungguh-sungguh menjadi hati yang bagaikan tanah subur, yang terus dialiri oleh air hidup, firman Tuhan yang menyegarkan, yang memberikan pertumbuhan bagi rohani kami, dan memampukan kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Buah kehidupan sebagai wujud pernyataan dan penyataan karya roh di dalam hidup kami dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya waktu kami, ruangan ini, dan setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan melalui ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan hadir dan bersabda kepada kami, sehingga kami semua hidup dalam pemeliharaan sabda Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda yang akan kita terima dari Injil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai 11. Demikian, Roh Kudus dijanjikan sebagai judul perikop. Dan bagian yang kedua, Yesus terangkat ke surga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan serta melakukannya. Amin. Sabdamu abadi. Kidung Jemaat nomor 50A bait 1 dan bait yang ke-6. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Kristus yang terangkat ke surga. Terangkat berarti naik. Kita memperingati hari raya. Hari ini hari raya. Cara kita memperingati dengan merayakan yang kita rayakan, yakni bukan hari, tetapi Yesus yang sudah hadir ke dalam dunia ini. Allah yang menjadi manusia. Allah sejati mau mengambil jati diri manusia sepenuh-penuhnya. Dan karena itu Yesus adalah Allah dan manusia. Sampai sekarang ini Dia Allah dan manusia. Betul demikian? Saudara, kalau kita merayakan Yesus sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah diutus menjadi saksi kasih Kristus akan semua manusia, akan segala manusia. Segala berarti tidak ada yang terlewati. Itu yang menjadi wujud kasih Kristus. Sudah dilakukannya. Kapan itu? Ketika Dia datang sebagai bayi yang kita rayakan dalam Natal. Perayaan Natal. Kita merayakan saat penampakannya di publik dalam masa Epifania. Yesus berkarya di tengah-tengah umat. Allah menyatakan kebesaran dan kemuliaannya di dalam pribadi manusia Yesus. Karena memang Allah itu di dalam Yesus memiliki pribadi Allah sejati dan pribadi Yesus. Ini bukan sebuah percampuran setengah Allah setengah manusia, tetapi masing-masing utuh. Keduanya ada, nampak, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tetapi juga tidak tercampur.
lalu 50% Allah, 50% manusia. Tidak begitu. Tetapi keberadaan Yesus yang hakikatnya adalah Allah, 100% manusia dan 100% Allah. Dua-duanya nampak di dalam karya Yesus. Pengakuan iman rasuli sayangnya tidak mengupas itu. Lahir dari Maria, dari Roh Kudus, dilahirkan Maria, betul. Tetapi karyanya tidak nampak. Langsung dia menderita. Karena yang ditekankan dalam pengakuan rasuli, iman rasuli adalah karya penebusannya. Tetapi bukan hanya itu. Ketika dia lahir menyatakan kasihnya, dia yang mulia mau menjadi manusia rendah. Manusia biasa, manusia sederhana. Bukan mengambil posisi manusia tertentu pada golongan tertentu. Tidak, tetapi dia mengambil rendah, hamba, mengosongkan diri. Tidak menampakkan citra Allah yang luar biasa. Kecuali alam menyaksikan. Pujian malaikat. Luar biasa, bintang menyaksikan itu. Yang orang-orang Majus datang menyembah kepadanya, para leluhur, orang-orang luhur, para pembesar mengakuinya. Allah yang menggerakkan itu. Lalu kesengsaraan dan kematiannya pun diperingati. Kita semua merayakan masa sengsara dan akhirnya kematiannya dan sampai masa kebangkitannya. Paskah kita rayakan. Tidak berhenti di situ. Dia naik ke surga setelah 40 hari bersama-sama dengan para muridnya. Untuk menyatakan Yesus yang naik sekarang ini kita rayakan sama dengan perayaan-perayaan hari raya yang nampak di dalam karya Yesus Kristus dari lahir sampai kenaikannya. Jadi utuh. Hari ini sama dengan Natal. Penghayatan iman kita sama dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa Yesus yang naik itu? Saudara, ketika Tuhan Yesus lahir, tidak diterangkan dalam Alkitab dia memiliki lubang di tangannya. Tidak memiliki lubang di lambungnya. Dia juga tidak memiliki luka-luka di dalam bagian kepalanya, pada bagian kepalanya. Yang dimahkotai duri, yang kemudian sampai mengucurkan darah. Yesus yang naik ke surga sekarang ini sungguh-sungguh mengambil badan manusia. Badannya yang sudah disalibkan, yang mengalami perubahan. Karena dari kondisi utuh menjadi tidak utuh. Menjadi Tuhan Yesus yang bertubuh tidak sempurna seperti waktu lahir. Tetapi tangan yang berlubang itulah yang dipakai untuk memberkati para murid. Ketika dia naik, tangan itu semua menunjukkan bahwa dia adalah Allah dan manusia. Yang naik ke surga itu adalah tubuh yang juga makan bersama murid-muridnya. Ini punya makna dalam sekali bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa maknanya dia naik dengan tubuh yang berubah? Bukankah tubuh mulia mestinya ketika dia bangkit dari antara orang mati semuanya luka sudah sembuh, tidak nampak bekas lagi, semuanya pulih, celing begitu? Seperti saudara-saudara kalau merawat wajah menjadi nampak sempurna. Tidak. Dia mau memakai keberadaan tubuhnya. Bukan hanya sebagai kenang-kenangan dan ciri. Besok itu loh kalau datang, orang yang mengaku datang kembali dia, kalau tidak ada bekas lubang pakunya jangan percaya. Bukan hanya itu. Bukan hanya untuk tondo. Bukan hanya untuk menjadi ciri supaya kita mengenalinya. Tetapi saudara-saudara, Yesus yang dalam keberadaan tubuh mulia naik ke surga sekarang ini, dengan keberadaan kemanusiaannya yang naik ke surga juga,
menjadi satu hakikatnya dengan Allah. Karena dia memang memiliki hakikat manusia dan Allah yang sekarang disebutkan oleh pengakuan kita duduk di sebelah kanan Allah. Itu kitab suci yang menyaksikan. Artinya apa? Yesus yang manusia dan Allah itu sekarang menyatakan kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dengan kemanusiaannya naik surga menandakan, menjelaskan bahwa manusia yang di dalam dia punya tempat di surga. Ternyata begitu. Itu sebagai tanda bahwa saya dan saudara manusia ini yang di dalam Yesus punya tempat di surga. Karena itu pengakuan kita di dalam Injil Yohanes, dia menyiapkan tempat bagi kita dan akan datang kembali untuk membawa kita ke sana. Kalau Yesus tidak manusia, tidak memiliki hakikat manusia, kita celaka, tidak punya bagian di surga. Tetapi karena Yesus yang Allah sejati itu mau mengambil rupa manusia, mengambil keberadaan sepenuhnya manusia, kemanusiaan yang sepenuhnya dia ambil, maka ketika dia naik sekarang ini, kita memiliki pengharapan, kita memiliki landasan pasti bahwa kita pun bersama-sama dengan dia. Karena kemanusiaan kita di dalam Kristus pun akan diberi kemuliaan, mendapat tempat di surga bersama-sama dengan dia selamanya. Senang ya? Kalau senang, diangkat seperti Yesus seperti itu, siapa yang daftar duluan sekarang ini? Kira-kira ada yang pengen begitu? Segera terangkat dan bersama Yesus. Bukan waktu kita ya. Itu waktunya Tuhan. Kita diberi kesempatan masing-masing. Nah, sekarang kalau Tuhan mengutus kita menjadi saksi kasih akan segala manusia, yang kita saksikan itu yang mana? Yesus yang bagaimana? Ya Tuhan Yesus yang lahir di dunia ini, yang kemudian berkarya bersama-sama dengan para rasulnya yang dipersiapkan untuk meneruskan pekerjaan pelayanannya setelah dia hadir. Yesus yang juga menjanjikan kehadiran dalam Roh Kudus yang menolong para muridnya memiliki keberanian untuk menjadi saksi Tuhan yang setia, yang membuat orang mengenal siapa Yesus. Roh Kudus yang menolong semua itu, dan Yesus yang seperti itu yang kita saksikan. Karena karya kasih-Nya nampak dalam seluruh pekerjaan yang dia kerjakan dan dalam peristiwa yang dia nyatakan. Mulai peristiwa kelahirannya, pekerjaan pelayanannya, kesengsaraan dan kematiannya, dan kenaikannya ke surga. Semua itu untuk dunia, supaya dunia tahu bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya apa? Bukan ada Tuhan yang lain, tetapi dia yang memiliki kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kuasa ditaklukkannya di bawah kakinya. Artinya apa? Hanya dia yang satu-satunya kita sembah dan kita muliakan. Beruntung saya dan saudara ini kalau masih menjadi orang yang tetap setia kepada Yesus. Yang demikian itu. Karena tidak ada nama yang diberikan kepadanya yang olehnya kita diselamatkan. Hanya Yesus. Nah, sekarang bagaimana menyaksikan? Saudara kalau beribadah dalam jemaat atau dalam persekutuan atau dalam perkumpulan umat, maupun ibadah yang karena situasi pandemi masih ada sekarang, dilakukan dalam persekutuan di dalam keluarga masing-masing. Saudara dibantu dengan liturgi. Iya toh? Tidak datang lalu jalan. Terus pokoknya nyanyi, berdoa, memuji Tuhan dan memberi beres. Ya mungkin ada yang begitu. Tetapi kita menghayati karya kasih Kristus itu disaksikan di dalam liturgi kita. Liturgi itu pelayanan kita. Pelayanan ya ibadah. Karena itu saya tidak menuliskan liturgi ibadah, bukan.
karena sama maknanya. Kalau ibadah hari raya kenaikan, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus sama dengan liturgi kenaikan atau liturgi peringatan kenaikan Tuhan. Jadi ibadah sama dengan liturgi. Nah, ibadah itu pusatnya adalah Kristus. Nah, karya Kristus sejak kehadirannya di dunia sampai kepada kemuliaan kekalnya memberi perutusan kepada murid, tugas. Lalu menjanjikan penghibur, penolong yang menolong para murid supaya dunia menyaksikan siapa Yesus yang adalah Allah dan manusia, yang berkuasa atas bumi dan surga. Nah, itu yang kita saksikan dalam ibadah. Dalam ibadah, saudara, ketika pertama mengaku, ada persiapan hati dipersiapkan dalam praibadah. Natal itu tidak tiba-tiba datang, dinubuatkan dulu. Ada Yohanes Pembaptis yang datang untuk menyiapkan kehadiran sang bayi Yesus Kristus, sang penebus. Ada persiapan hati. Lalu ibadah itu berlangsung dalam kehadiran Dia. Kita akui di dalam rumusan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ibadah ini berhasil berlangsung dilakukan di dalam otoritas Allah. Allah yang hadir di dalam umatnya. Allah yang seperti itu disambut oleh umatnya dengan nyanyian dan juga dengan hati yang mengaku di hadapannya sebagai umat yang celaka. Ada pengakuan dosa. Mengaku bahwa kita orang yang celaka tanpa Allah. Karena itu kita datang memohon rahmat Allah. Lalu orang-orang yang mengaku dosa di hadapan Allah diberi anugerah, dan berita anugerah diwartakan dalam ibadah atau liturgi kita. Karena itu pengakuan dosa, orang yang mengaku dosa, Tuhan berkenan kepadanya dan memberi anugerahnya. Nah, kalau tidak merasa berdosa, lalu ngapain setiap minggu mengaku dosa? Bukan itu. Ini hakikat kehidupan kita yang merayakan karya Allah itu dengan sikap seperti itu. Tanpa Kristus kita tetaplah orang berdosa. Lalu berita anugerah diterima. Dan pada umumnya dalam tradisi Calvinis maupun Lutheran disambut dengan petunjuk hidup baru. Tetapi bagi kita diajak bercermin dari firman yang diberitakan lebih dulu dalam sabda pembimbing, lalu menyadarkan kita siapa manusia yang berdosa yang perlu pertolongan Tuhan. Setelah itu berita anugerah, dan selanjutnya kita masuk kepada ucapan syukur karena telah menerima anugerah. Karena dalam liturgi kita biasanya ucapan syukur lebih dulu daripada firman, karena firman Tuhan diberikan setelah orang merespon dengan pengakuan dosa dan ucapan syukurnya karena menerima anugerah, lalu selanjutnya hidup dalam terang firman Tuhan dan dalam melaksanakan firman itu dengan otoritas Allah juga. Ada berkat dan pengutusan atau pengutusan dan berkat. Berkat Tuhan yang mengiringi kita dalam seluruh pelayanan kita, bukan di dalam ibadah lagi, dalam perkumpulan lagi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu hakikatnya. Jadi ibadah kita ini menyaksikan kasih Allah yang nampak dalam seluruh karya Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang wujud ibadah sejati bukan hanya di sini. Bukan cukup berhenti di gereja. Tapi saksikanlah akan kasih-Nya kepada semua orang melalui Dia yang mau menggunakan tubuh tidak sempurna tadi masuk dalam kemuliaan. Sikap seperti Dia yang mau mengambil rupa hamba, artinya Dia yang merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, bahkan jurang maut dimasukinya. Lembah kekelaman, kematian yang paling dalam telah dilaluinya dan sekarang Dia naik. Jadi kalau dilihat grafiknya, Dia yang mulia itu mau turun lalu naik
Nah saudara-saudara, banyak orang yang ingin seperti Kristus langsung naik, tetapi grafik pelayanan Kristus, grafik kasih Kristus yang dinyatakan dalam karya kehidupannya tidak kita jalani. Kalau Kristus yang mulia mau menjadi hamba, apakah kita mau menjadi tuan bagi sesama kita? Bukankah bagi dunia ini kita mau menghamba, mewujudkan kasih? Yang kita layani adalah dunia yang wajahnya itu coreng-moreng. Tidak selalu wajah yang neng semake, tidak selalu wajah yang manis. Mau memiliki kerendahan hati seperti Kristus dan perendahannya sampai dia naik ke surga itu melalui kesabarannya menanggung penderitaan dunia ini. Mau menganggap yang tidak berdosa dihitung menjadi seperti orang berdosa, yang menanggung hukuman salib, yang nista, yang hina itu. Yang dia ubahkan sekarang salib menjadi tanda kasihnya bagi kita dan orang Kristen mau menghayatinya. Sekalipun orang Kristen semuanya sudah memakai simbol itu. Kalau pendeta cukup kecil saja di sini. Kalau saudara mungkin perlu di hati kalung salib, atau perlu ditaruh di mana saja di rumahnya, tetapi yang tidak boleh tidak adalah di hatimu karya Kristus itu. Nah itu yang harus kita lakukan untuk menyaksikan dia. Bersedialah ketika saudara harus menanggung berbagai beban karena pelayanan saudara kepada dunia. Mintalah hati Kristus menjadi hatimu untuk bisa mengasihi orang-orang yang coreng-moreng itu. Mari kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan? Karena Kristus mengasihi segala makhluk, seluruh dan segala umat manusia dijangkaunya. Termasuk dia mau mengambil keberadaan tubuh yang mulia itu ternyata tubuh yang sudah cacat. Bagaimana pandangan kita terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan, baik cacat tubuh maupun cacat jiwanya? Sebagai orang tua, itu gambaran. Ketika saudara-saudara memiliki anak-anak yang memiliki kekurangan, baik secara fisik maupun secara mental, apakah saudara menolaknya? Apakah saudara mampu mengasihinya sama seperti mengasihi anak-anak yang lain? Tidak membeda-bedakannya. Itu gambarannya. Itu yang harus kita saksikan kepada dunia ini. Ketika saudara melayani masyarakat dengan keberadaan yang bermacam-macam, tetapi saudara mau menghayati kehidupan Kristus yang mau memakai rupa hamba itu dalam kehidupanmu, lalu saudara kuat. Tidak pernah ada kata putus asa, tidak pernah menjadi sakit hati walaupun kadang-kadang berat. Tetapi oleh kuasa dan pertolongan Yesus di dalam Roh Kudus yang diutusnya menyertai kita orang percaya, kita mampu. Dan karena itu dunia akan berubah dengan kehadiran gereja. Dengan gereja sebagai tubuh Kristus yang bekerja melayani seperti Kristus. Sebelum masa pandemi, saya sudah matur kepada salah seorang yang bernama Ibu Titik Suyadi di Jetak Kembang. Saya pengen mengajar kita untuk mau menerima orang-orang yang mengaku percaya tidak bisa, sekolah tidak bisa, hidupnya tergantung, cacat, memiliki kekurangan yang berbeda dengan manusia umumnya. Itu salah satu anaknya Bu Titik Suyadi. Ada saudara kita yang lain, anaknya Ibu Murkam. Memang saya belum menyampaikannya di forum majelis, tetapi saya mempersiapkan mereka, keluarga-keluarga ini. Ketika mereka bertanya, apakah anakku yang tidak bisa dibaptis karena tidak bisa mengaku percaya seperti ini? Kalau baptisan bayi ya bisa, bayi semua dibaptis gitu kan. Nah ini tidak. Diajar katekisasi ya tentu tidak mudah. Mengajarnya bagaimana? Yang ada adalah tetap bawa dia dalam persekutuan kita. Jangan pandang dia sebagai anak hilang, anak yang keluar dari persekutuan, anak yang tidak termasuk rahmat dan anugerah,
anak yang tidak termasuk dalam kasih Kristus, sama Kristus mengasihi dia. Karena itu saya ingin mengadakan ibadah dalam ibadah minggu dengan keluarga mereka. Kita ajak ada waktu khusus dan bersama-sama dengan keluarga ini menerima mereka sebagai bagian yang utuh dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus jelas tidak sempurna. Bahkan Kristus mau mengambil ketidaksempurnaan itu di dalam dirinya. Yang sekarang ini tubuh mulia yang duduk di sebelah kanan Allah, yang berkuasa atas surga dan bumi itu. Dan ibadah raya belum bisa terselenggara, tetapi pasti sebuah komitmen ini akan diwujudkan menjadi tanda bagi kita semua. Mereka juga adalah milik Kristus yang layak dikasihi persis seperti kita mengasihi anak-anak yang lain. Mampukah saudara bersama keluarga-keluarga yang memiliki kondisi seperti itu hadir dan memberikan peneguhan, penguatan? Sering-sering kalau ada tamu saja tidak diajak, khawatir mengganggu pembicaraan. Tetapi untuk Ibu Titik Suyadi tidak demikian, nampaknya sudah menikmatinya. Dan salah satu pemikiran yang dia keluhkan adalah, nek aku wis ora ono, kira-kira anakku sing kaya ngene iki besok sing ngrumati sapa? Apakah anak-anakku liyane mampu mengasihinya dan menerimanya seperti aku merengkuhnya sebagai anak yang terkasih? Itu pergumulannya. Apa dulur-dulure Mbak Suci besok itu bisa menerimanya dengan sepenuh hati? Nah, tugas panggilan itu tidak sendirian. Keluarga yang memiliki beban seperti ini menjadi perhatian kita semua. Dan saudara, sebetulnya dalam skala tertentu bukan hanya orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. Dalam kenyataan sehari-hari orang-orang yang tiba-tiba menjadi berkebutuhan khusus itu banyak. Orang-orang baik yang normal-normal saja, tetapi karena situasi berubah, dia bisa mengalami guncangan dan mengalami perubahan-perubahan perilaku dan sikapnya. Dan apakah kita mampu tetap menjadi saksi-saksi Kristus, saksi kasihnya yang kita nyatakan dengan mengasihi mereka ketika mereka rewel seperti anak kita. Ketika mereka beko, kita tetap merengkuhnya dan tidak mengajarnya atau mengeluarkannya menjadi bukan anak. Begitu kan? Jadi inilah tugas panggilan kita. Kalau gereja menjadi saksi Kristus, jangan berkualitas hidup seperti orang dunia ini, tetapi kualitas kehidupan surgawi yang turun ke dunia seperti Kristus sudah melakukannya. Amin. Mari kita wujudkan dalam persekutuan kita, supaya dunia tahu bahwa kita adalah saksi-saksi kasih Kristus. Dan mereka menjadi percaya. Tugas ini tidak mudah. Memerlukan penolong yang sejati. Saudara harus tetap memiliki hati yang diarahkan oleh firman Tuhan. Dan Kristus hidup di dalam dirimu. Kristus yang berkuasa, bukan engkau. Lalu ketika engkau mau menundukkan diri di bawah kakinya, menerima perutusannya untuk menjadi saksi kasihnya kepada semua orang, dikerjakan mulai dari lingkup kita yang terkecil dan seterusnya dimanapun kita berada, kita lakukan. Dalam situasi apapun kita kerjakan. Dan Tuhan menolong orang-orang yang seperti ini. Sekurang-kurangnya doa menjangkau mereka. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, bagi orang-orang yang selama ini tidak nampak dalam persekutuan, tidak punya andil besar dalam persekutuan, tetapi mereka hadir, tetap mereka kita jangkau. Termasuk keluarga-keluarga kita yang saat ini tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Atau mungkin yang sedang meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi bersekutu dalam persekutuan orang-orang percaya. Kita dengan sukacita tetap melakukannya, karena Roh Kudus sumber penghiburan, pendamping, penolong yang setia. Karena itu peringatan kenaikan Tuhan Yesus jangan hanya dipandang sebagai masa antara. Nah, ini kan kalau Tuhan Yesus naik, nanti Roh Kudus datang.
Betul, demikian. Tetapi jangan dipandang hanya sebagai masa antara untuk karya Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, baru nanti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sekarang ini maknanya sama dengan ketika dia datang dalam kehadiran Roh Kudus, ketika dia datang pertama dalam wujud manusia sepenuhnya. Mari kita memuliakan Tuhan, menjadi saksinya, saksi-saksi kemuliaan Tuhan, saksi-saksi kasih Tuhan melalui sikap hidupmu yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Tanpa saya dan saudara berpusatkan pada Kristus, mustahil. Dia yang menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita mengambil saat hening dan kemudian menaikkan doa untuk sabda Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini Engkau meneguhkan panggilan kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Engkau menguatkan kami untuk dapat melakukan panggilan menjadi saksi kasih Kristus bagi semua orang, bagi seluruh bumi. Terima kasih. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya terpana memandang Yesus yang mulia, yang naik ke surga, tetapi yang memasuki dunia ini dengan peduli seperti Kristus telah mempedulikan dunia. Kristus yang mau mengambil rupa manusia hamba, mengambil tubuh yang tidak sempurna, masuk di dalam kemuliaan kekal surgawi. Itu memberi pengharapan kepada kami, supaya panggilan kami untuk mengasihi semua orang dilakukan. Kami kerjakan dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya, supaya ada perubahan dunia semakin mengenal kasih Allah, dunia semakin hidup mengasihi, dan kami dalam damai sejahtera. Karena itu kami berdoa untuk perdamaian dunia ini. Bangsa-bangsa yang bergejolak, suku-suku bangsa yang bergejolak, bahkan di tengah-tengah bangsa kami Republik Indonesia, kami berhadapan dengan situasi adanya kekerasan fisik karena konfrontasi dengan orang-orang yang saat ini belum sehati. Bapa, tolonglah, berikan kami hikmat untuk dapat membawa setiap orang mengenal Kristus dan mengedepankan dialog di dalam menyelesaikan segala persoalan. Dan ampuni kami jika kami belum dapat mewujudkan hidup di dalam kasih untuk menyaksikan kasih Kristus kepada semua orang. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, supaya mereka dimampukan menjadi para pemimpin yang melayani, yang takut akan Tuhan, yang mempedulikan seluruh kepentingan masyarakat bangsa dan tumpah darah Indonesia. Sehingga akhirnya semua orang terlayani, semua suku bangsa yang banyak jumlahnya di negeri kami ini sungguh-sungguh merasakan sentuhan para pemimpin yang mengabdi untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagi kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-Mu GITJ Kudus secara khusus di dalam hidup bersama-sama dengan umat lain, umat di tengah-tengah masyarakat, umat Tuhan yang Tuhan kasihi pula. Kami mohon berikan kemampuan kepada kami untuk menyaksikan kasih Kristus itu melalui pelayanan kami, melalui sikap dan tindakan kami juga. Namun demikian kami bersyukur bahwa ibadah kami ini menjadi ibadah yang menggerakkan kami untuk sungguh-sungguh peduli kepada dunia ini. Dunia yang tidak selalu merespon manis akan kehadiran Sang Juru Selamat, bahkan yang menolak, mengejek, dan yang menyalibkannya. Tetapi itulah realitas kami yang kami hadapi juga.
Berikan kami hati Kristus untuk dapat melayani setiap orang, lebih-lebih keluarga kami, anggota persekutuan kami, anggota jemaat Tuhan ini. Supaya semua orang merasakan dan dalam keberadaan masing-masing dapat merespon rahmat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sakit, yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Minto Harjo, Bapak Suwito yang beberapa waktu yang kemarin mengalami kecelakaan jalan raya dan harus mendapatkan perawatan. Tuhan memberkati supaya anak-anak Tuhan yang dirawat di rumah sakit ini dipulihkan, diberi penghiburan dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi masa sukarnya ini dengan tetap berserah kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan yang cukup bagi anak-anak Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi bersedih hati dan bersusah sedemikian rupa, tetapi tetap memiliki semangat yang dibangkitkan untuk berani menjalani suka dan duka bersama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk segenap anggota jemaat Tuhan yang saat ini menjadi bukan sempurna, seperti kami semua yang masih merespon Tuhan dengan kasih dan persaudaraan yang rukun melalui keaktifan dalam pelayanan ibadah. Jemaat Tuhan yang bahkan sudah tidak dapat bersekutu karena mereka semua memiliki kekurangan secara fisik maupun secara mental. Tuhan berkati semuanya dapat terjangkau oleh pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Semuanya dapat mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Dan akhirnya bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, kami dapat satu hati, dapat bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan dan hidup dengan Yesus Kristus saja yang semakin ditinggikan. Dan kami bersama turut di dalam kemuliaan Tuhan karena kemurahan Tuhan, karena kesediaan kami mau hidup seperti Tuhan Yesus, melayani dan mengasihi semua orang. Terpujilah Tuhan, sempurnakan doa kami, dan kami bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid yang kami terima sampai sekarang ini. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dipandu oleh majelis. Bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita naikkan nyanyian kita di atas bukit yang sepi, pelengkap
Kidung Jemaat nomor 92 bait 1 sampai bait yang ketiga. Di atas bukit yang sepi, yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tatanya, surga mulia, karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Ku akui dengan iman, Dia Rajaku. Ku abdikanlah diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janji-Nya. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Silakan saudara-saudaraku bangkit berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia, berikanlah hatimu terangkat bersama Kristus dalam kemuliaan-Nya, dan beranilah menjadi saksi kasih-Nya akan semua makhluk. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam penantian dengan setia akan kedatangan-Nya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai
bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu, Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta. Silakan duduk kembali. Dengan jemaat berdoa secara pribadi dan hening, ibadah usai.